Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa di sini dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Eh, jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin yang sudah membahas tentang demokrasi beserta pengertian, bentuk, dan unsur-unsurnya. Nah, pertemuan yang berikut kita akan membahas tentang masyarakat madani atau civil society. Oke. Sebelum ke sana, saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk negara kita yang ke-75. Semoga semakin sejahtera dan makmur ya. Oke. Masyarakat madani menurut Riswanda Imawan atau civil society itu pengertiannya atau konsepnya adalah tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya melalui penciptaan aktivitas mandiri dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Oke, jadi indikator dari masyarakat madani itu antara lain menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati, berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antar warga negara dan negara. Intinya, konsep dari civil society atau masyarakat madani itu adalah bagaimana dalam sebuah negara itu dapat tercipta sebuah ruang publik, di mana ruang publik itu bisa menjadi aspirasi bagi masyarakat kepada pemerintah. Sampai di sini kalian paham ya? Oke, saya lanjutkan ke next slide. Ini ada pendapat beberapa ahli ya. Yang perlu dicermati adalah kata yang bergaris miring ya. Di situ ada realm, suatu ruang atau realm, kemudian voluntary association, perkumpulan sukarela, dan civil society atau perkumpulan profesi atau perkumpulan yang lain ya. Kemudian menurut Nurholis Majid itu ada masyarakat sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Kita lanjutkan ke next slide ya. Menurut Frans Magnisuseno itu ada voluntary atau kesukarelaan, kemudian ada self-generating atau swasembada, kemudian ada self-supporting, swadaya ya. Kalian perhatikan ini, voluntary, sukarela, swasembada, swadaya. Kemudian kemandirian tinggi dengan negara, keterikatan dengan norma. Jadi intinya adalah bahwa dalam sebuah negara itu cirinya ya, negara itu berciri terorganisir, sukarela, swasembada, swadaya, dan mandiri. Maksudnya apa, Pak? Masyarakat yang ada di dalam negara tersebut itu harus terorganisir. Contohnya, Pak, organisasi masyarakat. Sukarela,
sukarela dalam membela tanah air, nasionalisme. Tuh ya, swasembada. Misalnya apa, Pak? Ya, swasembada atau self generating itu mampu menciptakan peluang kerja. Ya, swadaya mampu memenuhi kebutuhan personal, mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dan yang terakhir, mandiri sudah jelas itu memang keterkaitan erat dengan swadaya. Oke ya, kita lanjutkan ke next slide. Nah, identifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani itu bisa dilihat dari sifat partisipatif, sifat otonom, tidak bebas nilai, merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif atau pluralisme. Yang terakhir adalah termanifestasi dalam organisasi. Bahasa sederhananya, kalau suatu negara itu dikatakan sebagai civil society, berarti yang pertama itu partisipatif. Apa itu artinya? Warga negara itu berpartisipasi aktif untuk kemajuan negara. Itu bahasa sederhananya. Kemudian yang kedua, otonom. Otonom itu artinya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu, bagi setiap daerah untuk mengembangkan kemampuan terbaiknya. Ya, tidak bebas nilai. Jadi bukan bernilai, ya. Tidak ada ukurannya nilai. Bahasa sederhana dari tidak bebas nilai itu berarti antara orang kaya dengan orang miskin itu perlakuannya sama di mata hukum. Kemudian yang keempat itu adalah pluralisme. Pluralisme itu keanekaragaman. Sesuai sekali dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini berbeda-beda tetapi satu. Nah, konsep pluralisme itu sudah ada di dasar negara kita, Pancasila, ya. Dan yang terakhir itu termanifestasi dalam organisasi. Kalau kita perhatikan, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu bermacam-macam. Organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi politik. Itu artinya di negara kita itu bisa dikatakan atau bisa diidentifikasi bahwa masyarakatnya itu madani. Oke ya, kita menuju ke next slide. Nah, ada 5 ciri dari masyarakat madani atau 5 karakteristik ya, dan prasyaratnya itu mutlak. Apa yang pertama? Free public sphere, ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Perlu kita cermati, apakah di negara kita sudah ada ruang publik yang bebas untuk mengemukakan pendapat, untuk berserikat, untuk berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik? Silakan kalian cermati, apakah sudah ada ruang publik yang bebas tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah demokratis. Demokratis adalah satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas keseharian, termasuk berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, apakah di negara kita sudah demokratis? Silakan kalian cermati
fakta-fakta yang ada di negara kita ya. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga dari masyarakat madani itu adalah toleran. Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain. Bahasanya umum ya, bahasanya universal atau bahasanya itu bahasa sederhana dari toleran itu adalah saling menghormati, saling menghargai. Kalau dulu di SD itu kalian mungkin familiar dengan gotong royong, kerja bakti, hormat menghormati, itu adalah jawaban yang lumrah ya. Tapi dalam tataran sekolah menengah atas itu bahasanya adalah menunjukkan sikap saling menghargai ya. Jadi sikapnya, bukan tulisan saling menghargai. Dan yang keempat adalah pluralisme atau pluralisme. Pluralisme ya harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks sehari-hari. Tadi sudah Pak Septa singgung bahwa pluralisme itu adalah keberaneka-ragaman ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, prasyarat dari masyarakat madani itu adalah keadilan sosial. Keadilan ini dimasukkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi, apakah hak dan kewajiban dari warga negara itu sudah berimbang? Misal, kita membayar pajak, ya, itu wajib. Hak yang harus kita terima, misal kesejahteraan. Nah, apakah dengan kewajiban kita membayar pajak yang teratur, tidak pernah telat, dan lain sebagainya itu sudah diimbangi dengan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan? Nah, silakan kalian cermati sendiri di negara kita. Kita tidak usah jauh-jauh mencari contohnya ke negara lain ya. Contohnya negara kita sendiri saja. Lupa kenapa? Agar kalian itu memiliki yang namanya kesadaran nasional. Itu ya. Oke, next slide. Oke, menuju masyarakat madani. Ini yang perlu dicermati adalah masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, sekarang yang perlu kita cermati adalah persoalan hidupnya itu adalah pandemi COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat madani itu harus bersikap kritis dan partisipatif. Gimana bersikap kritis dan partisipatifnya, Pak? Mudah. Mungkin contoh yang pertama, partisipatif. Kita harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, itu harus bersikap kritis. Jangan percaya hoax. Ya, ada orang yang ngomong mana itu COVID, mana itu nggak ada dan lain sebagainya. Kalian perlu kritis, jangan asal percaya kemudian keluar tidak memakai masker, tidak menjalankan protokol kesehatan. Berarti itu menandakan kalau kalian tidak bisa menghadapi persoalan hidup. Ini masalah yang dihadapi seluruh
dunia, tidak hanya di Indonesia. Tetapi sebuah cerminan tingkat kemampuan masyarakat untuk bersikap kritis dan partisipatif menghadapi persoalan hidup itu adalah masyarakat madani. Oke ya. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti dituliskan di kolom komentarnya ya. Pak Septa tunggu, nanti akan Pak Septa tanggapi. Nah, dalam masyarakat madani itu ada prasyarat. Jadi syarat menuju civil society itu ada sistem politik negara. Apakah sistem politik negara kita itu sudah betul, sudah terstruktur dengan baik, atau masih carut marut? Nah, ini dasar utamanya. Kalau sistem politik negaranya sudah baik, sudah bagus, berarti demokrasinya itu berjalan baik. Kalau demokrasinya sudah berjalan baik, maka negara itu bisa dikatakan demokratisasi. Artinya tidak ada pemaksaan satu kehendak terhadap kehendak yang lain. Semua dimusyawarahkan, semua dibicarakan dengan baik-baik. Orang Jawa itu bilang, ngomong karepe atimu. Artinya, bicaralah sesuai dengan kehendak hatimu. Jangan hatinya bilang tidak, tapi mulutnya bilang iya. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu adalah demokratisasi. Kalau demokratisasi sudah terwujud, berarti masyarakat madani itu sudah mulai muncul dan nampak. Apa cirinya? Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, mencerminkan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah ciri dari prasyarat menuju masyarakat madani. Nah, oke. Itu sudah pertemuan minggu depan ya. Sebelum Pak Septa akhiri, Pak Septa akan menampilkan sebuah video yang dimana di dalam video itu ada 7 video yang mencerminkan dari karakteristik masyarakat madani. Ada free public sphere, demokratis, toleran, pluralisme, dan keadilan sosial. Yang perlu kalian lakukan ya, yang perlu kalian lakukan adalah mencermati video tersebut ya, mencermati video tersebut. Kemudian kalian kelompokkan video yang pertama itu masuk kategori free public sphere kah, demokratis kah, toleran kah, pluralisme kah, keadilan sosial kah, atau yang mana. Begitu juga video kedua, ketiga, dan seterusnya sampai video yang ketujuh ya. Tapi hanya satu, tidak boleh misalnya ada free public sphere demokratis, itu tidak boleh. Jadi harus kamu pilih, oh ini demokratis. Video yang kedua, oh ini toleran. Video yang keempat, oh ini adalah keadilan sosial. Oke. Kita akan simak bersama. Ini akan saya matikan terlebih dahulu. Oke. Ciri-ciri masyarakat madani. Ini video pertama.
yang baik menjaga kedamaian, bukan ketakutan. Berpegangan tangan kita, terasa melingkari bumi. Menyanyilah kita, sambut warna-warni, dengan bunyi hati, dengan getar cinta. Demokrasi memberi kebebasan dalam memilih. Oke, itu video yang pertama. Video yang kedua. Pemilu nanti, pilih partai yang ngasih duit. Biar nggak berduit. Kalau saya pilih partai yang baik, siapa tahu keadaan jadi lebih baik. Saya bingung sama anak sekolah, soalnya sekarang banyak tawuran. Moga-moga aja pemilu bisa bikin tenang. Sedikit ada jalan keluar, asal jangan KKN. Iya enggak, Nyak? Daerah yang punya hutan, malah daerah yang tidak maju. Miskin lagi. Jangan untuk pusat saja. Ya, makanya kalau pilih partai yang ngerti dengan perasaan kita, yang adil gitu. Tahu nggak, Kak? Pilih partai apa, Pak, pemilu nanti? Kurang lagi ora yo. Main paksa lagi ora, Pak yo. Soalnya dulu kita kan harus manut atasan. Loh, sekarang zaman baru, Mas. Sebelum dipaksa-paksa, kebebasan itu kan kita yang bikin, ya toh? Video yang ketiga. Kini saatnya telah tiba. Kita harus bangkit sekarang juga. Bersama kita bangun ekonomi Indonesia agar negara kita maju. Ayo buktikan, buktikan kita mampu. Gimana caranya? Caranya pakai pelumas Pertamina. Kualitas dunia. Untungnya buat bangsa, buat kita-kita juga. Kita untung, bangsa untung. Kita untung, bangsa untung. Stop! Ganti! Pakai pelumas Pertamina. Siap! Kita untung, bangsa untung. Pertamina pelumasku, buktikan nasionalismemu. Oke, video yang keempat. Biar bet, listrik kok mahal. Lah kok kuno loh. Listrik memang mahal. Yang mampu itu apa yang mampu? Makanya yang mampu itu subsidinya dicabut. Mereka ditantang produktif. Wong punya dengkul, punya modal. Jangan pusing. Saatnya subsidi diberikan pada yang tepat. Yang wattnya kecil, yang tidak mampu. Kalau dicabut, Aduh, pusing. Terang, terus terang. Telur terus. Ayam kecil, ayam sorry. Matikan yang tak berguna. Nyalakan yang berhasil guna. Ya, video yang keempat. Koran, koruptor kakap ketangkep lagi nih, Bu. bah, habis lah rakyat ini. Mau perubahan? Ikut pemilu. Tapi kenali dulu calegnya. Pilih sing jujur, sing pro rakyat. Pastinya wakil rakyat yang indah badusta. That's right, Batuo. Satu suara ikut tentukan perubahan. Jadi, beta suara penting ya? So pasti om. Ayo ikut pemilu. Cukup satu kali contreng. Contreng. Video kelima.
Kita semua lahir tanpa bisa memilih siapa orang tua kita. Sebutkan alat pengangkutan yang ada di daerahmu. Siapa yang tahu? Sitorus, Acong, Joko. Di bumi pertiwi, kita tumbuh, menangis, dan tertawa bersama. Meski kita berbeda-beda, tapi sesungguhnya kita adalah satu. Persahabatan dan saling menghargai adalah kunci persaudaraan. Dulu, sekarang, dan selamanya kita bersatu untuk negeri tercinta. Video yang ke-6 ini. Mau minum, Kak? Apa? Ini, kus satu saja nanti kau perut sakit. Lian, ayo. Yuk. Balani. Lambrek. Kowe bar ning dadi bar. Yuk. Sepuluh. Jabang. Jebong. Gulai. Yuk, gulai. Mana kamu? Woi, Bang Godongnya ketemu. Bangun. Kak. Menghargai keberadaan antar individu merupakan wujud toleransi. Selayaknya kita menghargai perbedaan. Oke. Itu tadi adalah tampilan video yang merupakan cerminan dari karakteristik masyarakat Madani. Nah, silakan kalian cermati, bisa ulang-ulang lagi videonya. Ini masuk kategori kriteria yang mana ya? Free public sphere yang mana? Demokratis yang mana? Toleran yang mana? Pluralism juga yang mana? Keadilan sosial yang mana? Silakan nanti kalian jawab di Google Classroom ya. Kalian tuliskan nama dan jangan lupa kalau kalian sudah mendapatkan informasi dari Pak Septa mengenai materi masyarakat Madani, silakan di screenshot dan dicantumkan di Google Classroom-nya sebagai penanda atau bukti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.